Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya, Selvi, BP 21101152610397. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Fadila, Nifela Soleha, Ramadanil Ufa, dan Elisa Fitri. Presentasi kelompok ini tentang metode pengarsipan dan akses data. Untuk pertemuan ketiga, yaitu magnetic tape.
Magnetic tape 1950 terbuat dari plastik berbentuk pita yang dilapisi magnet yang panjang beratus-ratus meter dan digulung. Informasi dikodekan karakter per karakter, terdiri dari beberapa pena. Track adalah baris-baris paralel pada permukaan tab di mana satu bit informasi direkamkan. Magnetic tape merupakan media rekaman yang terbuat dari pita atau partikel lainnya bersifat magnetis. Data disimpan dalam frame yang membentang sepanjang lebar tape. Frame-frame dikelompokkan dalam blok atau record. Magnetic tape untuk magnetic tape panjangnya 2.400 feet, dapat menampung kira-kira 23 juta karakter. Penyimpanan data tape adalah dengan cara sekuensial seperti gambar yang ditunjukkan. Pada materi pertemuan 5 yaitu organisasi file sekuensial. Definisi organisasi file sekuensial merupakan suatu teknik atau cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record-record dalam sebuah berkas atau file. Perorganisasian file di mana setiap record disimpan dalam urutan tertentu, di mana urutan dan record-record tersebut dipilih dari suatu file yang ada disebut file kunci. Contohnya pada file mahasiswa dan file pelanggan yang menjadi file kuncinya adalah nomor BP dan kode pelajar. Media penyimpanan yang digunakan tab. Adapun keuntungan dan kelemahan. Keuntungan yaitu dapat melakukan pengaksesan record dengan tepat. Kelemahan yaitu tidak dapat mengakses langsung pada record yang diinginkan atau tidak bisa mengakses record dengan cepat. Ciri-ciri organisasi file sekuensial: 1. Record dibaca secara berurutan. 2. Perubahan data atau record suka dilakukan. 3. Efisien dalam menggunakan tempat penyimpanan, yaitu sangat baik untuk frekuensi data yang kecil. 4. Data tersebar secara teratur menurut prinsip FIFO. Pembuatan file sekuensial meliputi penulisan record-record dalam serangkaian diinginkan pada penyimpanan. Tugas-tugasnya: 1. Pengumpulan data. 2. Perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. 3. Pengetikan data. 4. Pemeriksaan terhadap data. 5. Penyortiran dalam pengeditan data. Retrieval terhadap berkas sekuensial. Record pada berkas sekuensial diretrieval secara berurutan. Retrieval dari sebuah berkas bergantung pada jumlah data yang dihasilkan. Untuk retrieval dengan cara sekuensial, perhatikan terlebih dahulu hit ratio-nya. Hit ratio: 1. Banyaknya record yang harus dilakukan untuk mengakses dapat informasi yang diinginkan dibagai dengan banyaknya record dalam berkas tersebut. 2. Semakin rendah hit ratio, semakin tidak baik bila menggunakan organisasi sekuensial. Semakin tinggi hit ratio, semakin baik menggunakan organisasi sekuensial. Adapun tujuannya untuk mencegah agar file tetap update atau terkini. Frekuensi sebuah master file harus diupdate tergantung faktor-faktor. Adapun faktornya: 1. Tingkat perubahan data. 2. Ukuran dari file master file. 3. Kebutuhan yang mendesak dari data yang sedang berjalan pada master. 4. File activity ratio. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fadila dengan nomor BP 211011610370. Saya akan membacakan materi pertemuan ke-6 yaitu file relatif. Pengertian berkas. Relatif suatu cara yang efektif dalam mengorganisasi sekumpulan membutuhkan akses sebuah record dengan cepat. Record yang hubungan ini dinyatakan sebagai array yang merupakan fungsi pemetaan nilai key address dari nilai key address dalam penyimpanan sekunder.
Proses berkas relatif. Pada sebuah waktu record ditulis ke dalam berkas relatif, fungsi pemetaan digunakan untuk menerjemahkan nilai key dari record menjadi address, di mana record tersebut disimpan. Berkas relatif harus disimpan dalam media seperti magnetic disk. Keuntungan organisasi relatif. Kita tidak perlu mengakses semua record master file, cukup mengakses langsung record yang dikehendaki. Record dari berkas relatif dapat diupdate langsung tanpa perlu merengkap semua record. Record secara langsung sebuah record dapat diakses, insert, modifikasi, atau di-delete tanpa mempengaruhi record lainnya dalam berkas yang sama. Ciri-ciri organisasi file relatif. 1. Data dibaca secara langsung. 2. Penambahan atau perubahan pada record mudah dilakukan. 3. Mudah baik untuk frekuensi data yang besar. 4. Data disimpan secara teratur menurut key address. Teknik dasar yang digunakan untuk menyatakan fungsi di mana nilai key address yaitu 1. Teknik pemetaan langsung. 2. Teknik pencarian tabel. 3. Teknik kalkulasi alamat. 4. Teknik pencarian tabel. Teknik kalkulasi alamat. Melakukan kalkulasi atau perhitungan terhadap nilai key, hasilnya adalah alamat relatif. Salah satu masalah teknik ini adalah ditemukannya alamat relatif yang sama untuk nilai key yang berbeda keadaan di mana disebut benturan K1 dan K2 atau collision, sedangkan nilai key K1 dan K2 disebut sinonim. Sinonim adalah key yang berbeda padahal record address yang sama. Teknik hasil tujuan utama agar dua buah kunci yang berbeda tidak mempunyai alamat yang sama. Keuntungan nilai key dapat digunakan langsung karena diterjemahkan ke dalam sebuah alamat. Kelemahan membutuhkan waktu proses untuk mengimplementasikan fungsi khas, membutuhkan waktu proses dan akses I atau O dalam mengatasi benturan. Kriteria fungsi khas dapat mendistribusikan setiap rekor secara merata sehingga dapat meminimalkan terjadinya tabrakan, dapat dieksekusi secara efisien sehingga waktu tidak habis untuk menghitung hama address-nya saja. Perkenalkan, nama saya Anifela Soleha dengan BP 21101152610389. Saya akan membacakan materi pertemuan 7. Organisasi berkas relatif. Teknik hashing. Tujuan utama hashing agar dua buah kunci yang berbeda tidak mempunyai alamat yang sama. Keuntungannya, nilai key dapat digunakan langsung karena diterjemahkan ke dalam sebuah alamat. Adapun kelemahannya, 1. Membutuhkan waktu proses untuk mengimplementasikan fungsi hash. Membutuhkan waktu proses dan akses I untuk 0 dalam mengatasi benturan. Ada beberapa fungsi hash yang umum digunakan. 1. Division remainder. 2. Mid-square hashing. 3. Hashing by folding. Division remainder merupakan alamat relatif dari suatu nilai key yang merupakan sisa dari hasil pembagian nilai key tersebut dengan suatu bilangan yang disebut dengan bilangan pembagi. Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam memelihara pembagi. Menurut riset dari Webb-Buchholz, sebaiknya pembagi itu merupakan bilangan prima dan bilangan prima yang digunakan sebaiknya adalah yang kecil dari 20. Walaupun telah digunakan pembagi dengan baik untuk mengatasi benturan, bila ruangan alamat dari berkas relatif mendekati penuh, maka peluang terjadinya benturan akan meningkat. Untuk mengukur kepenuhan berkas relatif digunakan load faktor atau faktor muat. Load faktor adalah banyak rekod dalam
berkas max, banyak rekod dalam berkas. Dua, match square hashing merupakan fungsi hash untuk mendapatkan alamat relatif dengan cara nilai K yang ada dikuadratkan, kemudian beberapa digit diambil dari tengah. Contoh, untuk berkas 4.000 record dibutuhkan 4 digit nilai K sama dengan 1 sampai 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhanil Ulfa dengan nomor BP 21101152610393. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Metode hashing. 1. Hashing merupakan kalkulasi terhadap nilai K untuk mendapatkan sebuah alamat atau address. Keuntungan pemakaian hashing. 1. Nilai K yang sebenarnya dapat dipakai karena diterjemahkan ke dalam sebuah alamat. 2. Nilai K adalah address space berubah tetapi nilai K akan tetap. Kelemahannya, 1. Membutuhkan waktu proses dalam mengimplementasikan fungsi hash. 2. Membutuhkan waktu proses dan akses 1/0 dalam mengatasi benturan atau collision. Penampilan fungsi hash bergantung pada distribusi nilai K yang dipakai. 2. Banyaknya nilai K yang dipakai relatif terhadap ukuran dari ruang alamat. 3. Banyaknya record yang dapat disimpan pada alamat tertentu dapat menyebabkan benturan. 4. Teknik yang dipakai untuk mengatasi benturan. Fungsi hash yang umum digunakan. 1. Hash dengan kunci modulus N, hash dengan kunci modulus P, hash dengan pemotongan, hash dengan lipatan, dan hash dengan pegeseran, hash dengan penguadratan, hash dengan konversi radix. 1. Hashing dengan modulus N merupakan fungsi hashing yang paling populer. Rumusnya F atau kunci N mod N. Dengan N itu ukuran tabel atau berkas, mod sisa pembagian. Contoh, misalnya N12 30 mod N6 diperoleh dari 30 dibagi 12 menghasilkan 2 dengan sisa 6. Mod N4 diperoleh dari 4 dibagi 12 menghasilkan 3 dengan sisa 4. 2. Hashing dengan modulus P. 1. Fungsi hashing kunci mod P merupakan variasi kunci modulus N. Rumusnya F kunci sama dengan kunci mod P, di mana P merupakan bilangan prima terkecil yang lebih besar atau sama dengan P. Contohnya, jika N12 maka P13. 30 mod P sama dengan 4 diperoleh 30 mod 13 hasilnya 2 dengan sisa 4.